Saya sebenarnya sorry, saya geser ya. penderita kanker sudah 2 tahun, sudah selesai kemo stadium 3C. Sudah habis operasi tengah pengangkatan ususnya 25 cm. Jadi yang kena kanker itu sudah 15 cm. Kalau dilihat dari hasil foto patologi itu udah kayak monster. Sudah bengkak hitam semua. Nah, pada saat saya setelah selesai kemo, sebulan setelah itu kan saya kontrol lagi, saya berobatnya ke Penang. Saya operasinya di Penang, di rumah sakit Gleneagles. Sebulan setelah saya selesai kemo, dokter suruh saya datang lagi untuk check up. Hasil dari kemonya, ternyata pada hasil CT scan itu ada satu benjolan yang sudah nempel di paru-paru saya, entah bagian kanan atau bagian kiri di sebelah bawah. Jadi benjolan itu juga cukup lumayan, kalau nggak salah 0,3 mili atau 0,4 mili pada saat itu. Jadi solusinya apa? Karena baru nampak satu benjolan, solusinya kata dokter suruh dipotong. Saya masih ingat adik saya kan waktu itu nemenin saya, dia bilang, dokter terus paru-paru kita dipotong begini nggak apa-apa, paru-paru kamu segini besar dipotong segini nggak apa-apa. Tapi itu kondisi baru nampak satu. Nah, terus alternatif yang lain apa dokter? Sedangkan terus saya nanya ke dokter, saya baru 1 bulan selesai kemo, emangnya saya sudah stadium 4. Namanya orang kanker kan paling takut kan, kalau udah stadium 3C mau ke stadium 4 kan sudah dekat. Dokter bilang ini belum masuk stadium 4. Tapi untuk memastikan hasil pastinya PET scan. Nah, diaturlah jadwal PET scan, bulan depannya saya datang lagi ke Penang untuk PET scan. Menunggu hasil PET scan seminggu udah stres aja tuh mikirin hasil kan. Nah, setelah 1 minggu keluar hasil PET scan, baca dokter lagi, kata dokter ini mau bersih hasil PET scan. Nah, kalau hasil PET scan bersih, ngapain saya harus operasi? Karena yang operasi kan dokter bedah torak kan, itu harus dibuka loh tulang dada. Terus saya bilang ya udah, kalau gitu dokter, karena hasil PET scan bersih belum stadium 4 ya kan, saya nggak jadi, nanti 6 bulan lagi saya kontrol lagi. Waktu itu kejadiannya bulan Februari 2 tahun yang lalu. Terus bulan Julinya saya kesana lagi, saya CT scan lagi. Hasil CT scan ternyata yang 0,3 atau 0,4 itu sudah jadi 0,9 mm. Dan sudah ada 1 titik lagi yang 0,3 mm. Terus kata dokter udah banyak juga yang nempel, tapi dia belum dikatakan stadium 4 karena dia belum masuk ke jaringan paru-paru, baru di lapisan. Paru-paru kita kan ada kayak jaringan ketak bening yang membalikkan, jadi dia masih nempel di situ. Nah, pada saat saya bulan Juli pergi konsul lagi ke dokter, check up lagi, saya sudah ada minum salah satu nutrisi Amerika itu 1 bulan lebih kurang 10 juta. 1 bulan lebih kurang 10 juta, itu saya mulai minumnya dari bulan Maret. Setelah bulan Februari saya tahu hasil, saya ada ketemu saudara, dia kasih tahu saya, karena saya memilih untuk tidak operasi, saya konsumsi lah. Berarti bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan. Nah, setelah 5 bulan hasilnya tambah besar. Terus dokter bilang ini nggak bisa dioperasi lagi karena sudah menyebar. Jadi satu-satunya jalan apa dokter? Kemo lagi. Kemo sebanyak 12 kali dengan rentang waktu 2 minggu sekali, plus radiasi. Jadi sedangkan pada saat kemo pertama itu rentang waktu 3 minggu sekali, saya bolak-balik ke Penang 8 kali. Tapi itu cuma 5 jam waktu interval masuk obat kemo, pulangnya saya bawa obat 2 minggu. Istirahat 1 minggu, balik lagi. Sedangkan yang kemo yang kedua itu 2 minggu sekali, dan dokter suruh saya nginep 1 malam di rumah sakit. Jadi kalau untuk kemo, kalau yang kata dokter sudah harus nginep, berarti kemonya itu udah di atas 8 jam atau 10 jam. Plus besoknya harus radioterapi. Pada saat saya dikatakan didiagnosis dokter modern itu, saya nangis. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya melakukan kemo, ujungnya mati. Karena pada saat itu trombosit saya masih di bawah 100. Karena saya waktu sebelum kemo, trombosit saya 390 lebih. Trombosit normal kan 150 sampai 400. Begitu kemo kelima, trombosit saya sudah di bawah 150. Tapi masih bisa bertahan. Sampai kemo ke-8, trombosit saya tinggal 89. Dan sebenarnya itu sudah beresiko tinggi pendarahan kalau dilanjutkan. Tapi berhubung karena kalau saya tidak lanjut yang ke-8 kali, berarti saya menunggu harus mulai dari awal lagi. Karena kemo itu harus tuntas sesuai dengan dosis obat.
Nah, jadi saya bilang ke dokter, saya tanggung resiko kalau memang terjadi pada saat kemo ke-8 lewat. Nah, jadi kata dokter, ya udah, tapi segitu kamu kemo, pulangnya kamu makan protein sebanyaknya. Gimana kita bisa makan? Nelan aja nggak bisa. Nah, sudah itu saya bilang ke dokter, dokter, dengan trombosit saya cuma 89, apakah saya mampu untuk kemo? Dokter diam. Dia juga nggak berani maksa. Saya memutuskan tidak kemo, saya pulang. 1 tahun saya tidak pergi. Saya pergi sih antar mama, tapi ke adik-adik saya juga ngasih tahu karena takut mereka malah stres suruh saya kemo. Padahal saya udah tahu resiko saya kemo. Cuma suami saya tahu, kata suami saya, ya sudah, kalau kamu nggak mau, ya nutrisi 10 juta saya tetap minum. Saya juga tetap minum, saya tetap jaga makan. Saya makan nasi cuma siang. Nah, jadi itu berlanjut sampai bulan Maret kemarin. Saya kecapean, waktu itu memang saya ke Medan, kemana ya, jalan-jalan sekalian, ya refreshing lah. Kecapean, mulai batuk. Batuk biasanya kan kalau kita punya imun tubuh rendah, kena virus atau bakteri. Ini semua cara ya untuk menghilangkan virus atau bakteri itu tidak mempan. Karena begitu saya konsumsi nutrisi, salah satu produk Amerika, saya sudah belajar dari konsultan. Jadi saya sudah ngerti badan saya itu butuh apa. Tapi mau dikatakan saya sakit, saya nggak sakit karena kondisi saya seperti ini. Nggak ada pucat, nggak ada kurus, nggak ada apa. Cuman kalau ngomong 2-3 patah kata aja capek sekali. Batuk, ya kan, malah mau tidur tambah menjadi-jadi. Sampai saya tidurnya itu nggak bisa tidur lurus begini, harus begini. Seperti setengah tidur, nanti udah betul-betul kelelap baru turun sendiri. Ya, jadi itu dari bulan Maret, April, Mei. Saya bilang, aduh, batuk kok menjadi-jadi ya, tuh gimana caranya? Saya bilang, bukannya tambah sembuh ya. Terus kata suami saya, ya udah, kamu seperti biasa minum aja, minum air yang banyak, jangan capek, cepat istirahat. Hari kelima, saya biasanya kalau udah nggak bisa tidur, kalau batuk kan, saya bersandar kan ketiduran, kecapean, tapi malah nggak pernah bangun lagi sampai besok pagi bangun baru batuk lagi, keluarin dahak. Tapi dahaknya biasanya nggak ada, cuma busa-busa gitu aja, nggak ada kayak dahak hijau lah, kuning, nggak ada. Nah, hari kelima saya batuk tengah malam, saya kebangun 2 jam saya tidur, kebangun batuk sampai nggak tahan, sakit ini semua. Sampai saya bilang ke suami, aduh, pijitin badanku, aku nggak bisa tidur lagi kayak udah agak enakan. 2 jam batuk lagi seharian. Itu hari kelima. Sampai saya bilang, ih gila ya, apa karena MQ ya, biasanya nggak pernah begitu batuknya. Saya bilang. Terus kata suami saya, udahlah minum aja lah, ya kan, toh biasanya juga begitu. Nah, hari ke-6 saya minum tengah malam jam 2, batuk saya setengah mati. Sampai gini-gini saya batuk. Terus kayaknya terasa mau dimuntahin. Jadi saya cepat ambil tisu di samping, karena saya sering batuk kan, di samping tempat tidur saya kan ada tisu kan. Saya langsung ambil tisu, saya tampung pakai tisu. Kaget saya, ada daging di dalam bungkahan darah itu. Saya bilang ke suami, dapat lihat ini saya muntah darah, saya bilang. Bagi orang yang nggak ngerti mungkin udah pasti lari ke rumah sakit ya. Tapi saya masih bisa panggil suami saya, ini ada darah apa dia, darah apa? Lihat. Terus kok kayaknya ada dagingnya. Kata suami saya, bukan daging kali, mungkin karena gumpalan darah kotor katanya gitu. Ya udahlah, buang aja lah. Saya buang ke tempat sampah yang ada di kamar kan. Dia tuh nggak bisa tidur. Minum air, batuk lagi, keluar darah lagi. Tapi darah itu udah bercampur kayak dahak, kayak nanah gitu loh, yang kuning-kuning gitu. Ada 3 jam, sampai jam 5 pagi baru reda, bersih, keluar dahaknya itu udah bersih, ada percikan darah sedikit, itu saya tidur. Paginya saya telepon ke ipar saya bilang, Nano, kemarin minumin. Terus dia kan nggak tahu riwayat kalau di paru-paru saya ada apa, saya nggak pernah ngomong. Masa iya Ci, katanya. Terus kata adik saya bilang, kamu ada foto nggak Ci? Enggak lah, orang jam 2 malam foto apa? Saya bilang, foto ya. nah sudah itu dia bilang, harusnya kamu foto C, biar ada bukti kan. Memang rencana saya bulan Agustus mau pergi check up lagi, karena kan udah 1 tahun. Jadi kita memang ada jadwal sama mama mau ke Penang check up. Terus saya ingat itu, saya bongkar lagi tempat sampah. Saya bukalah itu tisu yang menyimpan darah tuh kan. Tapi darah-darah yang ini sudah terserap sama tisu. Nampaklah bongkahan darah, saya ambil sama pinset, memang berbentuk bongkahan daging. Saya foto, ada beberapa benjolan.
Saya ukur pakai penggaris. Saya kan ingat dokter waktu bilang bulan Juli tahun kemarin itu 0,9 mili ya. Saya ukur pakai penggaris itu ada 1 senti lebih. Berarti pada saat saya mulai batuk itu dia sudah mulai pembesaran. Dan yang katanya masih titik-titik kecil itu udah ada mungkin sekitar 4-5 cm, itu hampir menyerupai daging. Terus ada beberapa titik lagi yang kecil itu seperti kelenjar getah bening tapi dia keras. Warnanya bening. Dan itu masih banyak kecil-kecil tapi nggak bisa diambil lagi karena sudah lengket sama darah. Nah 3 hari sudah, tapi saya tetap minum Aircure. 3 hari sudah itu keluar lagi 1 bongkahan agak gede juga, tapi masih belum berbentuk daging. Dari batuk lagi keluar lagi berarti? Keluar lagi, 3 hari setelah itu keluar lagi. Habis setelah keluar memang masih ada batuk, tapi nggak segitu parah. Waktu hari Kamis Minggu kemarin datang kan saya masih ada batuk kecil-kecilan. Nah itu hari-hari kira-kira 2 hari setelah, 3 hari setelah itu udah nggak. Malah hari Minggunya saya udah bisa karaoke 3 jam atau 4 jam. Puji Tuhan, alhamdulillah. Justru itu makanya saya keingat ada saudara dari suami, adik daripada ibu ini. Pada saat saya berobat ke Malaysia, ke Penang, kan dia tinggalnya di Penang. Dia pernah cerita dia punya tumor di kepala. Saya kan mau berangkat nih, saya keingat mau kasih dia, tapi saya takut karena dia tumornya kan di kepala kan. Saya telepon, Ande saya gini, tapi saya mau kasih, saya takut. Itu kan Ande Andis ada di Bandung. Saya ajak dia lah biar dia bisa mendengar, ya kan. Kalau memang mau coba, saya kasih, saya nggak suruh beli, saya kasih, saya bawa aja dari Jakarta karena memang saya mau berangkat, saya bilang. Nah, makanya saya aja hari ini datang supaya lebih jelas. Karena posisinya di kepala, kalau saya di dalam, di paru-paru bisa keluar, terus ke kepala gimana? Saya kan juga takut kan. Maka tujuan saya hari ini membawa Ande, ya Ande itu tante lah, ya kan, supaya bisa bertanya lebih jelas, ya kan. Jadi dia juga bisa kasih tahu adiknya. Nah, saya bilang saya nggak suruh beli sebenarnya, saya mau kasih karena waktu saya operasi dia sering nemenin saya di Penang itu. Ya, sekian lagi cerita pengalaman. Terima kasih banyak.